Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nah, di sini kami ceritanya mau berkumpul untuk membuat tugas video. Jadi, kami mengumpulkan semua ide-ide dari kawan-kawan satu kelompok. Bagaimana caranya supaya tugas video ini menjadi lebih menarik dan gak mau kalah dengan kelompok lain. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Mari kita saksikan. Mana sih orang ini? Gak nyampe-nyampe. Telepon dulu lah orang ini. Halo, yo. Ya, mana yang lain? Sudah lah ya lama. Ini gimana kalian? Kita aja ya? Baru nyampe. Ini kan lama. Kita aja nih. Yang lain kan nggak bisa. Jadi gimana nih guys? Soal tugas kita yang minggu lalu, idenya nih soal itu. Kalau dia datang cuma segini, kalau menurut aku sih, kalau di tempat kayak gini enaknya buat pembukaan aja. Tambahin kesimpulan gitu. Tambah juga apanya penutupan dari kita aja gitu. Bentar nanti ada pembukaan, kesimpulan, sama penutup. Nah, yang di rumah ini, Masukin aja bagian isinya dari materi. Maksudnya aja isinya ada pembukaan, kesimpulan sama penutup di kita. Iya. Boleh sih itu ide bagus sih. Udah lanjut aja ya. boleh. Oke, sip. Infokan aja ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kelompok 8 itu terdiri dari saya sendiri Muhammad Evita Kurniawan. Yang kedua ada, Hai, saya Arina Nugroho. yang ketiga ada, Halo, saya Muhammad Hidayat Rohman. dan yang keempat ada. Hai, saya Putra. Mungkin yang di rumah bisa say hi. Hai. Oke. Nah, kami akan menjelaskan tentang materi kami nih. Materi kita ini apa aja sih? Jadi materi kami ada 3. Yang pertama itu argonis, yang kedua ada antagonis. Antagonis itu ada yang kompetitif dan non kompetitif. Dan yang ketiga itu agonis. Nah, ya. Emang siapa aja bagian yang ngejelasinnya? Untuk yang argonis itu nanti dibacakan sama Raihan. Antagonis kompetitif itu nanti akan dijelaskan sama Irna dan Kurnia. Non kompetitifnya akan dijelaskan sama Hikmah dan Rahma. Selanjutnya ada siapa aja? Yang agonis partial ikatan obat dengan reseptor itu akan dijelaskan oleh Cindi dan Salsa. Oke. Untuk kelanjutannya, saksikan video ini. Iya. Hai, perkenalkan nama saya Ryan Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya agonis. Nah, agonis adalah sebuah molekul yang dapat mengikat dan mengaktifkan reseptor untuk memicu sebuah reaksi biologis. Biasanya aktivitas yang dimediasikan oleh agonis selalu ditentang oleh antagonis karena menghambat respon biologis yang diinduksikan oleh agonis. Tingkat agonis yang diperlukan untuk menginduksi respon biologis yang diinginkan disebut sebagai potensi. Biasanya potensi agonis diperoleh dengan mengukur konsentrasi agonis yang diperlukan untuk menginduksi setengah dari respon maksimum, yang biasa kita sebut dengan nilai EC50. Oleh karena itu, agonis dengan potensi yang lebih besar akan memiliki nilai EC yang lebih kecil. Dan pada umumnya, potensi agonis sering dihitung dalam industri farmasi karena dosis untuk obat yang bertindak sebagai agonis tergantung pada EC50. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Teman, antagonisme kompetitif itu apa sih? Antagonisme bersifat kompetitif apabila antagonis mengikat 4 ikatan agonis pada reseptornya secara terbalikan, dan efek tersebut dapat digeser oleh pemberian agonis pada dosis yang tinggi. Oke, selanjutnya antagonis non-kompetitif yang akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadania Rizkika dan teman saya. Nama saya Hikmah Madanti. Nah, kami akan menjelaskan tentang antagonis non-kompetitif. Sebelumnya, Hikmah tahu nggak sih apa itu antagonis non-kompetitif?
Jadi, antagonis bersifat non-kompetitif itu apabila penghambatan efek agonis oleh antagonis tidak dapat diatasi dengan peningkatan kadar agonis. Sebagai akibatnya, efek maksimal yang dicapai akan berkurang, tetapi afinitas agonis terhadap reseptornya itu tidak berubah. Oh, seperti itu. Tahu nggak sih, antagonis itu juga kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala penyakit seperti asam lambung, tukak lambung, ulkus duodenum, atau sindrom Zollinger-Ellison. Seperti itu. Rahma tahu nggak sih? Rahma tahu nggak sih obat apa aja? Yang Rahma tahu contoh-contoh obatnya itu ada 4. Yang pertama tuh ada cimetidin, ada famotidin, nizatin, sama ranitidin hikmah. Itu aja sih yang Rahma tahu. Mungkin sekian penjelasan dari kita berdua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy dan Salsa. Sebelumnya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Claudia. Saya akan menjelaskan agonis partisial kaitan obat dengan reseptor. Ikatan obat reseptor bersifat reversibel, sehingga obat segera meninggalkan reseptor bila kadar obat dalam cairan luar sel menurun. Untuk ini, ikatan yang terlibat dalam interaksi obat reseptor harus relatif lemah tapi masih cukup kuat untuk berkompetisi dengan ikatan tempat kehilangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Baik, interaksi obat terjadi jika efek suatu obat berubah akibat adanya obat lain, makanan atau minuman. Interaksi obat dapat menghasilkan efek yang dikehendaki atau efek yang tidak dikehendaki, yang lazimnya menyebabkan efek samping obat atau toksisitas. Karena meningkatnya kadar obat di dalam plasma, atau sebaliknya menurunnya kadar obat dalam plasma. Agonis. Obat disebut sebagai agonis ketika berkaitan dengan reseptor, obat tersebut menimbulkan efek. Agonis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Lanjut, obat-obat yang tidak berikatan dengan reseptor fisiologis, yaitu ada antisida, itu untuk menetralkan asam lambung, terus ada manitol, menarik air, diuresis, dan yang terakhir ada obat-obat infeksi, sepertinya antibiotik, antivirus, dan antiparasit. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvito dan teman-teman. Nah, setelah melihat video dari kami tadi, kami menyimpulkan bahwa Jadi dalam farmakologi, istilah agonis-antagonis digunakan untuk merujuk pada obat yang dalam beberapa kondisi berperilaku sebagai agonis. Jadi maksudnya itu zat yang sepenuhnya mengaktifkan reseptor yang mengikatnya. Sementara dalam kondisi lain berperilaku sebagai antagonis. Nah, jadi maksudnya zat yang mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkan dan dapat memblokir aktivitas agonis lain. Itu jadinya. Oke. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan senyum ya. Apa alay kali. Lepas baju.